pemerintah saat ini kan menargetkan pertumbuhan malah meningkat. Ya. Sebelumnya kita 5%, 8%. targetnya jadi 8%. Artinya kita optimis dong, ya kan, bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 3% daripada sebelumnya. Harusnya properti akan menjadi lebih baik juga malah jadinya. Itu yang saya atau kita semua harus pegang. Kita harus dukung, ya kan? Melalui apa? Melalui tadi kondisi makro industri, hilirisasi segala macam kayak gitu yang lebih baik. Dengan demikian yang 1 tahun terakhir ini banyak PHK bisa dipekerjakan kembali, ya kan? Karena mereka dipekerjakan, mereka punya kemampuan untuk membeli rumah, cicil rumah, ya kan? Nah itu yang harapan kita. Dan yang kedua, sekali lagi saya bilang, kita punya captive market housing backlog 9,9 juta tadi. Kebutuhan tinggi. Nah itu kebutuhan itu, di mana 7,5 jutanya ada di perkotaan. Kita kemampuan kita pengembangannya cuma 300.000 unit per tahun gitu. Jadi sebenarnya kita potensinya besar sekali. Ini Pak Ismet ini bisnisnya akan terus punya prospek dan potensi yang bagus. Welcome to SOS Podcast. Simak orang-orang hebat bicara. Udah siap? Ready? Yep. Oke. Welcome to SOS Podcast. Synergy Open Talk Session. Hari ini kita bertemu dengan orang penting di Ray nih, yang ngerti Ray sudah sangat lama nih. Dari tulang, daging, sampai kepala tahu semua nih. Nah, kebetulan kita kedatangan Pak Harigani. Terima kasih Pak Harigani sebagai Waketum Ray ya. Yeah. Akan ada giveaway di akhir acara, akan diumumkan caranya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Ya Pak Harigani, kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa saja yang sedang terjadi nih di dalam dunia properti dan ke depannya Pak Harigani. Pak Harigani bisa kenalkan sedikit nih, Pak Harigani ini kiprahnya di Ray atau di tempat lain atau bagaimana nih Pak? Ya, saya saat ini Wakil Ketua Umum Ray. Memang saya sudah cukup lama berkiprah di organisasi ini, mungkin 15-20 tahun ya. Wow, mulai lama dari bawah sampai terakhir sebelum Waketum saya sempat menjadi sekjen juga. Background saya ya di developer juga. Ya, saya di developer township banyak saya. Sebelumnya juga konsultan properti juga. Jadi dan saya juga ya banyak beberapa kali berkontribusi ngajar di kampus-kampus ya, negeri maupun swasta yang terkait dengan properti. Terkait dengan properti ya. Oke Pak, kita mau mulai dengan pertanyaan yang seru nih, perlu dijawab nih. Mudah-mudahan kita dapat daging semua nih ya dari Pak Harigani. Pak Harigani, ini kan kita pemerintahan yang baru ini kan menjanjikan sesuatu yang luar biasa nih. Sepertinya nih Pak ya. Nah justru saya mau tanya nih. Kira-kira nih kalau rencana pembangunan 3 juta rumah nih pemerintah untuk tahun 2025, ini sebenarnya menguntungkan rakyat apa menguntungkan developer ya Pak Ari? Nah, jadi gini, sederhana aja jawabnya Pak Ismet. Hari ini kita ada kekurangan unit rumah, housing backlog itu 9,9 juta. 9,9 juta. Ya kan? Jadi banyak orang yang belum punya rumah. Belum lagi tiap tahun itu ada tambahan kebutuhan 800 ribu unit rumah untuk orang-orang yang baru berkeluarga. Ya kan? Nah, sementara selama ini program pembangunan rumah itu dikenal dengan program 1 juta rumah. Ya. 1 juta rumah pun yang dibangun oleh pengembang itu sekitar 300-400 ribu unit. Ya. Ya kan? Jadi memang tidak pernah terkejar nih housing backlog ini. Kenapa kayak begini? Karena pertumbuhan penduduk kita kan selalu termasuk tinggi ya di dunia. Nah, jadi menurut saya ini kabar yang bagus sekali, ya kan? Yang paling merasakan manfaatnya nanti adalah siapa? Masyarakat yang belum punya rumah. Itu yang udah pasti. Jadi mudah-mudahan program 3 juta rumah ini dapat mengatasi housing backlog yang 9,9 juta rumah itu. Itu yang intinya. Ya, jadi saya dengarkan pemerintah ini akan mengutamakan 2 juta rumah tuh untuk rakyat menengah ke bawah ya, kecil ya. Sedangkan 1 juta itu real estate, perumahan menengah ya, sampai ke atas, begitu bukan?
Jadi persisnya gini, 2 juta itu di pedesaan dan pesisir. Oh, pedesaan. Jadi membaginya berdasarkan lokasi kelihatannya. Ya. 1 juta itu di perkotaan. Oke, Nah, tapi 1 juta di perkotaan ini juga sebenarnya lebih untuk masyarakat di kelas bawah. Itu kemarin kebetulan saya baru menghadiri satu acara dialog dengan Pak Menteri Perumahan dan Pemukiman. Ya. Jadi penekanannya seperti itu. Jadi 1 juta rumah itu memang untuk masyarakat kelas bawah, ya masyarakat miskin perkotaan. Di perkotaan kan karena 1 juta itu. Nah kita tahu itu siapa saja. Ada masyarakat yang tinggal belum punya rumah sama sekali, atau juga masyarakat yang sudah punya rumah tapi rumahnya tidak layak huni. Ya. Pak Ismail tahu kan daerah-daerah seperti Kosambi, Tanah Tinggi, Ya. di Matraman, sepanjang Kali Ciliwung kiri kanan gitu ya kan itu kan banyak rumah-rumah yang sangat tidak layak huni. Betul. Jadi di luar angka 9,9 juta tadi bilang saya sampaikan yang belum punya rumah, ada hampir 24 jutaan yang punya rumah tapi tidak layak huni tadi. Itu satu rumah diisi bisa 5 keluarga kayak di Kosambi itu kan bisa kayak itu ya tidak layak huni lah. Tidak ada sirkulasinya, kamar satu dibuat gantian tidurnya. Nah itu yang disasar oleh pemerintahan Prabowo sekarang, bagaimana melakukan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah yang layak huni. Kira-kira begitulah. Ya oke. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa ya Pak. Jadi pemerintah sudah punya plan yang jelas. Pedesaan itu harus dibangun rumah yang murah lah, yang mungkin yang 100 juta ke bawah mungkin ya. Nah, sedangkan di perkotaan pun juga bukan 1 juta itu bukan menengah ke atas, menengah ke bawah juga ya Pak. Lebih ke sana. Ya, berarti itu apa ya, Apersi, Himpera ya Pak ya, dan Ray ya itu sangat intens ya, apa bersinergi dengan semua pemerintah. pihak akan dilibatkan dalam pembangunan ini. Ya. Saya lihat Pak Kementerian Perumahan Pemukiman sudah mengundang banyak pihak ya, stakeholders ya, mulai dari asosiasi pengembang perumahan ya ke tadi Ray, Himpera, Apersi macam-macam ya, dan juga dari pihak-pihak lainnya, ada Perumnas, ada pasti BTN penyedia dana ya kan, ada Tapera, BP Tapera dan kementerian-kementerian terkait. Itu semua dilibatkan. Ya. Ini saya agak bingung nih Pak. Kalau nggak salah itu tahun depan kan pemerintah mencanakan 1 juta rumah, ya. Terserap 400.000, 300-400.000 rumah. Terus budgetnya kalau nggak salah 13 triliun atau berapa, pokoknya di atas 10 triliun lah ya. Sekarang ini lebih berat loh Pak, 3 juta rumah bahkan bangun perumahan di pedesaan itu kan perlu dana besar yang kenapa jadi cuma 5 triliun Pak? Kira-kira nih logikanya di mana nih Pak? Saya kurang jelas nih Pak. Mungkin Bapak bisa banyak berhubungan dengan pemerintah. Kira-kira ada dananya dari mana nih akan diabsorb nantinya Pak? Iya. Mungkin yang jelasnya yang Pak Ismail katakan tadi yang 5 triliun itu adalah anggaran kementeriannya saat ini ya. Anggaran kementerian. Memang kita tahu ini kan anggaran kementerian ini kementerian baru ya. Iya. Ya, anggaran ini pasti disusun sebelum kabinet itu terbentuk, ya kan? Oh, nah, iya. Kalau lihat angka 3 juta rumah kelihatannya dari mana nih, ya kan? Ya. Padahal Dirjen Perumahan Pemukiman atau anggaran untuk perumahan tahun lalu aja 2024 sekitar 22 triliun, ya kan? Ya. Kok ini targetnya meningkat, anggarannya menurun. Gitu, ya kan? Nah, jadi harapan kita, perkiraan kami ya, pasti nanti ada perubahan anggaran satu. Oh, oke. Kemudian ada terobosan-terobosan dalam pengadaan rumah ini. Betul. Yang selalu disampaikan oleh Pak Menteri, misalnya ada tanah-tanah yang bermasalah. Tanah milik negara, tanah milik koruptor katanya ya, kan? Ya, betul. Tanah milik yang sitaan-sitaan ya kan, tanah milik Pemda ya kan, ya, atau tanah sumbangan dari berbagai pihak. Ya. Nah kalau tanahnya itu saja sudah bisa diperoleh dengan cara seperti itu, berarti kan ada pengurangan biaya kan. Betul. Belum lagi ada saya dengar ada mencoba mencari dana-dana dari pihak lain lagi ya, mungkin termasuk dari luar negeri juga. Itu jadi sumber dananya ada. Kita positif aja deh melihat program ini ya, karena ini baik sekali. Tujuannya yang saya sangat setuju adalah upaya untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat kelas bawah.
Berarti menterinya punya 3 persoalan, Pak. Iya. Pertama, ngurusin 3 juta tuh nggak gampang, Pak. Bagaimana membangun koordinasi dengan daerah. Yang kedua, dananya dari mana nih, Pak? Ya kan? Yang ketiga harus kreatif tadi Bapak bilang. Mencari support system dari mana, ya walaupun tanahnya free tetap bangunnya kan perlu dana ya, Pak. Ya, mudah-mudahan pemerintah yang baru ini punya kreativitas yang tinggi dan saya lihat sih sering meeting terus ya sama stakeholder. Iya, itu yang bagus ya. Saya lihat semua stakeholder yang kemungkinan terkait dengan ini diundang terus. Kayak kemarin saya lihat ada dari OJK, dari Kementerian Keuangan, dari macam-macam yang udah juga ATR, Kemendagri, bahkan sempat ngeluarin SKB 3 menteri itu kan. Jadi memang gerak cepat lah ini menteri ini. Ya, kita berharap di pedesaan juga pembangunan bisa lebih cepat ya dengan adanya menteri perumahan yang baru ya. Pak, kira-kira dalam penjualan 3 juta rumah ini ya, apa saja yang perlu diperhatikan selain dana ya, tadi dana, tanah ya, terus bahan bangunan tentu ya Pak, kecepatan pembangunan mungkin ya, faktor tenaga kerja, kira-kira apa lagi ya Pak yang perlu diperhatikan Pak? Jadi Pak Ismet udah ngomong yang paling penting-penting tadi, soal dana, soal tanah, yang belum paling perizinan ya. Perizinan ya betul Pak. Perizinan ini harus menjadi ada upaya khusus untuk mempermudah dan mempercepat perizinan. Betul. Nah kemarin itu di pertemuan kemarin ya ada 2 seri dialog yang dilakukan kemarin ya dalam rangka program 3 juta rumah. Itu pihak pemerintah, Kementerian PKP, Mendagri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, OJK semua diundang untuk bicara tentang bagaimana kita upaya untuk mempercepat perizinan ini. Bahkan sampai ada kata-kata dari pihak kementerian bahwa kalau perlu akan dilakukan omnibus property. Jadi kalau kemarin kita omnibus law yang umum semuanya gitu kan, semua sektor, ini omnibus property. Jadi bagian-bagian mana lagi yang perizinan yang masih perlu dipercepat, ya kan? Perlu didorong, ya. Pihak-pihak mana yang perlu ditingkatkan partisipasinya, misalnya tentunya pihak Pemda, ya, dan pihak pusat, ya kan? Nah, itu akan mungkin kelihatannya akan diatur dalam omnibus property ini. Kalau kemarin sempat disampaikan seperti itu ya. Nah. Tapi yang secara umum menurut saya yang paling penting untuk mengatasi 3 juta rumah ini adalah yang perlu mendapatkan perhatian adalah selama ini kita itu hanya membangun sekitar pengembang nih ya, asosiasi pengembang. Seluruh asosiasi pengembang hanya 300-400 ribu unit rumah. Sekarang harus dibangun 1 juta unit rumah. Berarti ada 3 kali peningkatan. Betul. Berarti harus ada peningkatan kapasitas dari pengembang juga nih. Betul. Tantangan buat pengembang ya kan? Bisa nggak sumber daya manusianya, ya kan? Mengikuti itu, ya kan? Semua support sistemnya juga bisa nggak mendukung itu? Nah ini tantangan buat kita sebagai pengembang untuk juga mempersiapkan diri untuk program 3 juta rumah ini. Saya pikir sih Pak ya, pemerintah ini menurut pandangan saya ini yang paling perlu dipercepat nih adalah perizinan Pak. Kalau tanah kan mereka kadang-kadang sudah beli, yang lalu dana mereka sudah ada. Perizinannya itu belok-belok Pak. Nah tadi yang Bapak ngomong itu kalau ada omnibus law, terus apalagi kalau bisa untuk khusus untuk pembangunan rumah tipe apa ya, atau ukuran berapa, di harga berapa, itu mereka ada satu atap ya, sehingga perizinan menjadi lebih sederhana, lebih cepat, sehingga nggak kalah waktu Pak. Kalau pinjam dari bank kan udah kalah semuanya tuh Pak. Nah ini memang kita berharap pemerintah kerja bukan cepat lagi, makin cepat ya Pak, karena kalau perizinan ini beres, yang lainnya bisa lebih baik ya Pak. Semua juga pengurangan harga, kecepatan, waktu semua ya Pak. Pak Hari, bagaimana cara memastikan kualitas rumah tersebut layak huni dan bisa dijual gitu Pak? Ya sudah pasti karena ini program strategis nasional, ya kan? Kementerian yang paling bertanggung jawab untuk urusan ini tentunya adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini, Kementerian PKP di bawah Pak Ara.
beliau akan melakukan, pasti kementerian ini akan melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa perjalanan proses pembangunan 3 juta rumah ini berjalan baik ya. Semua bisnis prosesnya dari awal, dari pengadaan tanah, dari perizinan, dari pembangunan ya, konstruksi rumah, konstruksi infrastrukturnya, sampai dari serah terimanya ya kan, perizinannya juga ya kan, pembiayaannya, semuanya itu berjalan baik. Semua hubungan dengan vendor, material, semua segala macam itu berjalan baik, sehingga ini pasti kualitas itu akan dijaga, karena sasaran aja kan untuk antara lain tadi untuk diberikan kepada masyarakat yang sudah, antara lain juga yang sudah punya rumah tapi rumahnya tidak layak huni. Tidak layak huni. Pasti yang akan diserahkan berikutnya adalah rumah yang layak huni tentunya. Betul, ya kan. Nah, ya. Pemerintah sebenarnya untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah, baik landed maupun yang vertikal, itu juga sudah punya aturan. Dulu dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, Kepmen PU nomor 403. Itu sangat detail sekali untuk masyarakat, untuk pembangunan rumah MBR dulu ya, yang dapat kredit LVLPP itu aturannya sangat, ukuran besi ya kan, ya, semuanya. Besi 10 ya? Iya, itu semua macam, itu semua diatur sampai, kalau di rumah komersial itu nggak pernah kita bahas ini. Ya. Jadi kalau orang yang pengusaha yang terjun dalam rumah sederhana, itu lebih berat Pak. Ya. Karena aturannya lebih banyak. Sampai kita bilang, oh agak mengada-ngada gitu ya. Ya. Tapi kita ngerti karena ini menggunakan dana subsidi dari pemerintah, dari APBN, ini harus pemerintah sendiri pasti akan sangat hati-hati untuk menjamin bahwa kualitas rumahnya ini tidak main-main. Ya. Paling enggak layak huni, itu kriterianya gitu. Ya. Itu terjamin. Ya, saya pikir juga dulu ya, saya juga agak bingung ya, ada bukan isu ya, mereka bangun besi ukuran 8. Ya. Pemerintah menentukan besi ukuran 10. Akhirnya terjadi konflik ketika mau KPR tuh. Yeah. Tapi akhirnya beres juga, dan kedepannya akan jadi lebih baik karena bukan berarti rumah murah mengurangi semua bahan bangunan sehingga rakyat mendapatkan rumah yang tidak baik lagi ya. Udah dananya terbatas, rumahnya nggak baik gitu Pak ya. Pasti pemerintah sangat menjaga supaya mereka tetap layak ya. Pak, ini selanjutnya nih Pak. Ini kan banyak, kalau kita lihat pembangunan ini kan selalu ada yang hype, ada yang turun, ada yang malah ibaratnya bangun tapi kehabisan dana atau salah strategi sehingga pembelinya kurang gitu Pak ya. Ini kan apakah fenomena ini akan berjalan terus ya Pak sepanjang nanti Pak? Apa ada peraturan pemerintah sehingga si pengembang yang bangun harus menyiapkan apa, seperti di Singapura atau di mana itu kan ada rule-nya Pak ya, kalau nggak bisa bangun seenaknya aja, tahu-tahu setengah jalan ditinggal. Bahkan saya dengar banyak kisah sedih tuh Pak di beberapa daerah. Jadi si pengembang itu sudah menjual Pak, tapi tanahnya itu belum lunas ke si pemiliknya Pak. Yeah. Nah setelah dia jual ternyata nggak laku, akhirnya nggak punya budget kan Pak untuk beli tanahnya, dia cabut. Waduh, ini apa ada planning pemerintah untuk mengatur, atau pandangan Bapak gimana Pak? Ya pasti nomor satu, kita tahu pembangunan perumahan itu, pengembang itu banyak sekali modelnya, ya kan? Ada yang menjadi anggota dari asosiasi pengembang perumahan. Jadi hari ini tuh ada 22 asosiasi pengembang perumahan yang sudah mendapat diakui oleh pemerintah, ya kan? Cukup banyak ya. Cukup banyak. REI itu hanya salah satunya, tapi memang REI yang pertama dan yang paling besar, ya kan? Yang lainnya kebanyakan mereka berkonsentrasi dari pembangunan rumah murah. Nah, ini mereka sebenarnya kalau yang sudah terdaftar ini sudah pengalaman tentunya, ya kan? Mereka sudah tahu aturan tadi yang saya bilang ya, misalnya aturan untuk konstruksi itu ada Kemen PU 403. Aturan untuk pembiayaan perumahan, kredit untuk konsumen, KPR segala macam ya kan, kredit konstruksi, kredit ke KPR semua. Mereka tahu aturan-aturan yang dibuat oleh perbankan yang menyalurkan ini.
terutama dari BTN ya kan, sebagai bank yang fokus untuk penyaluran pembiayaan perumahan. Semua itu menjaga supaya tidak terjadi hal yang tadi ya kan, tidak aja supaya memang pengembangnya memang mampu ya kan. Itu BTN sangat selektif sekali kok. Bank-bank lain juga pasti sangat selektif sekali dalam memilih pengembang yang memang selama ini membangun perumahan ya kan. Apalagi dengan kondisi saat ini pasti 3 juta rumah ini akan mendapat perhatian lebih lah ya daripada pemerintah. Iya, sebenarnya gini Pak, pemerintah kan bermaksud terjadi pergerakan yang cepat sehingga pembangunan rumah semakin masif. Tapi kan yang nakal juga akan muncul banyak itu Pak. Jadi pemerintah bikin nggak ketika orang mau bangun rumah, mau jualan rumah, dia jual, ada kontrol dari setiap daerah. Ini surat-suratnya udah beres nggak Pak? Karena nanti yang jadi korban tuh bukan orang, kalau yang bank segala macam itu kan biasanya mereka sudah terkontrol Pak ya. Ini yang kecil-kecil ini pemerintahnya baik, idenya baik, tapi tidak ada rule yang ketika seseorang mau menjual rumah itu semuanya tanahnya sudah beres, izinnya sudah beres, itu diperhatikan juga nggak sama pemerintah hal itu Pak? Terutama yang di daerahnya nanti Pak. Iya. Enggak, saya hanya mau bicara lebih kepada yang 1 juta di perkotaan. Oh iya. Kalau yang 2 juta itu lain lagi tuh. Karakternya lain lagi, beda sama sekali. Beda ya itu. Iya kan? Lebih banyak mungkin bedah rumah ya kan? Rumah. Karena rata-rata rumah sudah ada, tapi rumahnya tidak layak huni. Jadi, yang 2 juta itu nanti 2 juta itu lebih. Jadi mungkin sanitasinya, dindingnya ya kan, lantainya yang tadi cuma tanah jadi kasih keramik misal gitu kan. Sanitasinya di luar jadi di dalam, yang nggak ada sanitasi jadi sanitasi ada sendiri gitu kan misal gitu. Itu 2 juta itu beda sama sekali sebenarnya yang kita bayangkan selama ini yang dilakukan oleh pengembang. Betul. Nah, yang 1 juta, jangan salah 1 juta ini pun juga tersebar di perkotaan kan banyak ya. Kota juga kita karakternya macam-macam. Kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Medan beda dengan kota-kota menengah dan kota kecil. Mereka ada housing backlog di daerah tersebut ada, tapi jumlahnya terbatas gitu ya kan. Nah, jadi ini juga pasti tadi yang sudah dipastikan bahwa pengembangnya ini terdaftar dulu atau menjadi anggota dari asosiasi yang diakui oleh pemerintah. Nah itu rule-nya harusnya. Itu rule nomor 1 itu. Nomor 1. Itu menjadi pegangan buat pemerintah, pihak-pihak terkait, pemberi izin, buat perbankan penyalur dana ya kan, untuk memastikan bahwa ini nggak kaleng-kaleng lah pengembangnya. Itu yang pasti itu. Dan ini saya yakin pemerintah juga akan melibatkan banyak pihak ya. Ini karena ini program strategis nasional, banyak pihak akan dilibatkan ya untuk memantau keseluruhan proses dari pembangunan program 3 juta rumah ini. Makanya saya dengar Pak Menteri Perumahan Pemukiman itu sekjen maupun irjennya itu ngambil dari Kejaksaan Agung kalau nggak salah itu ya kan, dari BPKP juga gitu. Itu ya itu yang kontrol itu tadi ya kan. Karena ini dana yang terlibat akan sangat besar. Kemudian rumah yang dibangun juga 3 juta ya nggak main-main. Nah ini perlu effort untuk mengawasinya juga dengan kuat gitu ya. Iya benar, memang itu sangat penting ya Pak. Maksud saya gini Pak, kalau sudah masuk ke perbankan sebenarnya kan sudah aman Pak. Yang dibawa kabur tuh booking fee Pak. Nah itu cerita itu kan ada, itu kan itu apakah pemerintah juga mungkin kalau belum perlu di ini Pak, dari pihak Ray mungkin bisa menyampaikan ke pemerintah. Siap. Soalnya saya banyak dengar cerita Pak ya, terutama di daerah ya Pak. Itu orang tuh pengen punya rumah kan Pak, backlog kan Pak. Ketika diiming-iming harganya pasaran mungkin anggap aja 150 juta atau berapa, dia cuma bayar 5 juta dulu di awal Pak ya, atau 1 juta atau berapa ya saya nggak tahu. Itu mungkin sampai DP tentunya ya, sampai DP ke berapa, tiba-tiba pengembangnya hilang tuh Pak. Nah ini kalau pemerintah nggak turun kan kesian Pak. Backlog orang butuh, udah gitu pengembangnya tidak, kalau dimasuk ke asosiasi kan sudah lebih aman ya Pak. Kalau udah lebih baik kalau udah masuk ke bank udah paling aman Pak. Tapi sebelum sampai ke bank ini Pak,
Tiba-tiba menghilang. Saya pernah dengar ada waktu itu perumahan di mana ya, di Cikarang yang sekitar sana itu mereka bisa jual 2.000 ya. Tapi saya nggak tahu tiba-tiba pengembangnya hilang loh. Jadi memang nakal. Itu bagaimana tuh ngontrolnya? Berarti pihaknya perlu bantu dukung juga ya. Iya. Pasti kita semua asosiasi sangat concern terhadap pengembang-pengembang yang tidak melakukan bisnisnya sesuai dengan kode etik kami masing-masing. Kan? Sekali lagi kita ada 22 asosiasi pengembang. Saya yakin semua asosiasi itu ingin anggotanya berkiprah dengan baik lah gitu ya. Benar ya. Dan mensupport program yang merupakan program strategis nasional ini. Gitu. Iya Pak. Menurut pandangan Pak Hari ya, tahun 2025 ini pro dan kontra nih Pak. Sebelum pemerintahan yang baru, dunia mengatakan akan menjadi susah 2025. Properti pun akan terdampak. Nah, setelah pemerintahan baru, ternyata terjadi gebrakan yang menurut saya cukup baik, tapi implementasinya ini perlu lebih dipercepat nih Pak. Karena tahun 2025 ini kan tetap antara dunia yang menurun, pemerintah yang mau coba upkan di properti ya Pak. Tapi pandangan Pak Hari Gani sendiri gimana nih dengan pemerintahan yang baru dan juga dengan ekonomi dunia yang menurun nih Pak? Apakah kita bisa bertahan saja sudah bagus nih Pak? Supaya jangan turun, apakah pemerintah bisa? Jadi yang paling penting saya selalu yakin, saya ingat kata-kata Pak Ciputra dulu ya, maestronya properti ya, bahwa hubungan antara kondisi makro suatu negara dengan industri properti itu sangat erat. Jadi kalau kondisi makronya bagus, terutama ekonomi makronya bagus, properti pasti bagus. Nah, pemerintah saat ini kan menargetkan pertumbuhan malah meningkat. Sebelumnya kita 5%, 8%. Targetnya jadi 8%. Artinya kita optimis dong, ya kan, bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 3% daripada sebelumnya. Harusnya properti akan menjadi lebih baik juga malah jadinya. Itu yang saya atau kita semua harus pegang. Kita harus dukung, ya kan? Melalui apa? Melalui tadi kondisi makro industri, hilirisasi segala macam kayak gitu yang lebih baik. Dengan demikian yang 1 tahun terakhir ini banyak PHK bisa dipekerjakan kembali, ya kan? Karena mereka dipekerjakan, mereka punya kemampuan untuk membeli rumah, cicil rumah, ya kan? Nah itu yang harapan kita. Dan yang kedua, sekali lagi saya bilang, kita punya captive market housing backlog 9,9 juta tadi. Kebutuhan tinggi. Nah itu kebutuhan itu. Di mana 7,5 jutanya ada di perkotaan. Kemampuan kita pengembangannya cuma 300.000 unit per tahun gitu. Jadi sebenarnya kita potensinya besar sekali. Ini Pak Ismet ini bisnisnya akan terus punya prospek dan potensi yang bagus. Saya paling pegang itu Pak Ismet. Belum lagi kita tahu, kita kan properti itu terkait dengan perkembangan kota-kota ya, karena properti itu ada di perkotaan yang paling besar housing backlognya. Pemerintah saat ini sedang fokus untuk mengembangkan 10 kota metropolitan terbesar. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi diyakini, ini risetnya Bank Dunia ya, itu kontribusi terbesar itu dari perkotaan. Ya. Infrastruktur harus diterusin ya. Iya, sementara tadi saya bilang kan, dari 9,9 juta backlog, 7,5 jutanya ada di perkotaan. Betul. Jadi kita fokus saja ke 10 perkotaan metropolitan tadi itu. Apa sih? Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, ya kan? Dan lain-lain itu, yang 10 yang besar itu. Itu Jogja, Solo, sekitar situ ya kan? Nah itu kita, Semarang ya, itu juga itu kita bisa fokus ke sana bisnis kita. Ya bisa mengesop dah tuh ya. Ya itu bisa mengesop kepentingan anggota kita gitu. Kita beruntung juga ya, pemerintahan yang lalu itu kan sudah mengeluarkan dana cukup besar untuk infrastruktur ya, menggabungkan dari kota ke kota, dari wilayah ke wilayah ya. Ini akan sangat membantu juga untuk transportasi, untuk ekonominya bertumbuh ya. Ya mudah-mudahan teman-teman developer fokus aja tuh yang tadi ya di 10 wilayah itu ya, fokus, dan kita minta dukungan pemerintah dipercepat lagi infrastruktur yang belum nyambung ya. Betul juga sih Pak. Jadi itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, tolong nih
ini isunya nih cukup gencar nih ya kan. Salah satunya tekstil ya kemarin ya. Iya. Itu tekstil itu menurun drastis karena keran impor dibuka nih. Pemerintah juga mesti jaga nih jangan sampai impor masuk, pabrik mati, kalau pabrik mati karyawan menganggur nggak bisa KPR kan Pak. Jadi sambung menyambung ya Pak ini ya, mesti diperhatikan. Iya Pak. Nah, saya lihat pemerintah kan juga sudah mencanangkan di antara pemerintah sendiri sekarang bagus nih Pak, sudah berkolaborasi yang tadi Bapak bilang ada pertemuan Menteri Keuangan, OJK segala macamnya Pak. Tapi di dalam dunia bisnis menurut Bapak apa pentingnya Pak berkolaborasi di zaman sekarang ini Pak? Sangat-sangat relevan ya kolaborasi sekarang ya. Karena kolaborasi, sinergi itu menjadi faktanya itu memberikan manfaat yang luar biasa ya. Kita tahu banyak sekarang pengembang aja ya berkolaborasi, tidak melakukan tidak merasa perlu melakukan persaingan langsung dengan pengembang. Bahkan kita lihat ada satu kawasan ya, kawasan-kawasan yang begitu banyak pengembang besar di kawasan tersebut dan mereka tetap semua sukses jualan. Makin besar malah ya. Malah makin besar. Di Serpong gitu ya. Serpong, Cikarang, Sentul. Betul, sekarang Sentul yang baru Sentul. Iya, sekarang lagi mulai Sentul ya banyak itu. Itu pengembang-pengembang besar minimal menengah. Iya. Mereka jualan pasaran yang tadinya mereka pikir ada nggak di pasarnya. Iya. Malah pasarnya membesar. Terbentuk oleh mereka gitu. Iya. Ya kan? Karena mereka punya captive market dan punya database masing-masing ya kan. Konsumen ya dari pengembang itu. Itu karena mereka berkolaborasi, bersinergi dalam apa? Menjual produk yang sama maupun yang berbeda. Karena properti ini untungnya gini loh, kita segmen properti kan banyak tuh di Indonesia kan. Mulai tadi segmen rumah paling bawah, FLPP ya kan, segmen menengah bawah yang 180 sampai 300 jutaan, 300 sampai 500 jutaan yang menengah, 500 sampai 1 miliaran, 1 miliar sampai 2 miliaran, 2 miliar ke atas, itu semua ada. Semua ada. Di Indonesia ini ada. Nah itu terutama di kota metropolitan itu ya. Nah itu tinggal kita mau mainnya di mana lah. Kita berkolaborasi lah. Tinggal lagi kita main produk yang diferensiasinya beda dengan yang lain gitu aja gitu ya kan. Dengan demikian kita bisa masing-masing bisa punya jualan yang bagus gitu ya. Nah saya lihat bahkan kolaborasi yang dilakukan oleh para pengembang ini juga sudah semakin jauh. Kalau perlu dibangun infrastruktur bersama yang mengkonek, yang meningkatkan aksesibilitas, ya kan? Itu paling di kawasan tersebut itu sudah dilakukan. Di kawasan Serpong, Cikarang itu sudah dilakukan tuh. Betul, Pak. Ya kan? Mereka berkontribusi sama-sama di bawah koordinasi. Ada yang di bawah koordinasi Pemdanya, ada yang antara pengembang sendiri mereka berkomunikasi. Ini kayaknya perlu dibuat akses nih, ya kan? Dan hasilnya bagus, ya kan? Bagus. Kawasan itu menjadi semakin menarik karena lebih aksesibel gitu ya. Dan penjualan juga menjadi semakin meningkat. Gitu. Iya, saya dengar Pak Harigani kan juga salah satu penggagas ya. Apa sih namanya tuh penyatuan pengembang-pengembang dari Jakarta Timur sampai Kerawang ya. Dan itu terus Bapak bergulat ya. Kamu semua jangan masing-masing mau jagoan sendiri. Ketika kita bersinergi akan lebih bagus ya kan. Memang pasarnya beda-beda. Yang Jakarta nyambung ke Cikarang 5 juta, Jakarta 30 juta nggak ada masalah. Tapi ketika bersinergi, maka itu infrastruktur di timur Jakarta itu terus berkembang ya. Itu yang Bapak, kita lakukan saat ini. Iya, yang Bapak sebagai penggagas bisa ceritakan sedikit nih Pak. Iya, jadi gini, saya berkomunikasi kan pengembang-pengembang itu juga anggota REI ya. Mereka berkeluh kesah sama saya. Saya bilang kita kumpulin dia teman-teman berapa kita ngobrol-ngobrol. Kita bikin paguyuban gitu kan. Apa sih yang kalian keluhkan gitu kan. Intinya gini. Misalnya pengembang di koridor timur tuh. Mulai koridor timur Jakarta ya. Mulai dari Bekasi sampai Kerawang. Itu Pak gimana sih. Kita agak ngiri ya. Bisa gak kita jualan tanahnya per meter persegi seperti Serpong gitu. Ya kan. Nah, Serpong kan hampir 2 kali lipatnya tuh ya kan. Harganya. Kenapa enggak ya kan. Nah, kita pelajari kenapa Serpong bisa seperti itu.
lakukan yang seperti sama bahkan lebih baik dari itu. Saya bisa bantu, saya bisa. Tapi Pak, kita kok ngobrol aja sama pengembang yang 11 itu susah Pak. Mereka ngasih data aja nggak mau gitu kan. Oke lah, saya akan ambil inisiatif. Saya sebagai Ray akan manggil. Saya panggil tuh berapa kali mereka. Bahkan saya melibatkan juga Pemda. Termasuk pernah ada pertemuan kita mengundang Ridwan Kamil. Waktu masih Gubernur Jabar. Kita lakukan di salah satu pengembang di timur tuh di Jababeka waktu itu. Mereka ada acara. Kita kumpulin bicara bagaimana upaya untuk melakukan pengembangan sepanjang koridor timur Jakarta antara Bekasi dengan Karawang. Tidak hanya Gubernur Ridwan Kamil kita undang waktu itu, ada dari pemerintah. Pemerintah itu punya namanya semacam badan yang mengelola kawasan Jabodetabek. Namanya Project Management Office untuk Jabodetabek gitu kan. Saya undang Dirjen ATR waktu itu sebagai pembina dari PMO Jabodetabek ini. Ini mereka bertugas untuk mengkoordinasikan, mensinergikan mulai dari tata ruangnya, mulai dari penyediaan infrastruktur makronya, mulai dari mengatasi permasalahan-permasalahan banjir, kemacetan, ya kan, dan lain-lain. Nah itu kami undang bicara. Ya, mereka senang sekali itu. Nah kita sekarang bergulir terus. Ya kita mungkin apalagi pemerintah katanya rencananya mau membentuk namanya Dewan Aglomerasi Jabodetabek, ya kan? Nah, Dewan Aglomerasi Jabodetabek itu, ya, saya nggak tahu nanti yang mimpinnya jadi nggak, kalau nggak salah Wapres ya waktu itu katanya ya kan? Idenya seperti itu. Kalau itu terbentuk, itu nanti menjadi mitra kita tuh, ya teman-teman dari Koridor Timur di bawah koordinasi Ray gitu kan? Kita bisa duduk bersama untuk bagaimana mengembangkan Koridor Timur Jakarta itu. Dan ini akan tidak berhenti di situ saja Pak Ismet. Saya akan melakukan juga untuk daerah selatan Jakarta. Ya, Sentul dan sekitarnya itu sekarang saya lihat hampir 5.000-an hektar lebih lahan yang dikembangkan oleh pengembang-pengembang di sana. Semua pengembang yang besar-besar ada udah di sana. Ada Ciputra, ada Agung Podomoro, ada Sumarekon ya kan. Udah masuk di sana semua. Nah, itu biasanya satu kawasan kalau pengembang-pengembang yang bereputasi seperti itu udah masuk, itu lebih gampang dikembangkan gitu. Seperti itu. Ya saya berharap nih apa yang diperjuangkan Pak Hari ini kelihatannya sudah mulai membuahkan hasil. Bahkan saya ada dengar ada rencana koridor ketiga ya untuk MRT ya, ke arah East West ya. Ya ke arah Cikarang ya. MRT loh bukannya. Kalau LRT kan memang sudah sudah ada ini ya, mudah-mudahan itu bisa tercapai kalau berhasil itu Lebak Bulus Lebak Bulus Plaza Indonesia di sana ya. Plaza Indonesia ke kota nanti juga akan lari kemana-mana tuh. Ada 10 wilayah kalau nggak salah saya dengar. Ya kalau itu terintegrasi akan baik ya Pak ya. Biaya juga jadi lebih murah ya. Transportasi murah, tinggal di ujung mana naik MRT, naik LRT itu akan lebih cepat ya Pak. Pak kita masuk sesi kedua nih Pak hari ini. Ini mitos atau fakta nih Pak. Ya kan saya mau tanya nih Pak. Kalau investasi tidak lagi menguntungkan, investasi properti saat ini tidak lagi menguntungkan seperti dulu nih. Ini mitos atau fakta Pak? Mitos. Mitos ya Pak. Kenapa Pak? Mitos. Properti menguntungkan terus. Kalau enggak semua investor itu kan selalu punya, ada invest di saham, ada di emas, properti nggak pernah lupa mereka, tetap pegang. Tetap pegang ya. Karena kenapa? Properti itu macam-macam kan. Ada yang tadi yang saya bilang menengah bawah, produk yang menengah atas, tergantung investornya nih. Ya kan? Semua punya barang itu, pasti punya itu. Dan lokasi juga, lokasi yang berbeda-beda punya prospek yang juga berbeda-beda. Gitu. Pasar bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Oke Pak. Yang kedua Pak, tadi Bapak bilang lokasi kan ya. Saya mau tanya lokasi nih Pak. Lokasi apakah satu-satunya faktor penting untuk menentukan nilai properti Pak? Mitos atau fakta Pak? Mitos ya Pak. Karena kita tahu banyak pengembang yang sukses sekarang. Akses ya Pak. Mereka lokasi yang jelek, mereka bisa ciptakan dengan konsep yang bagus. Betul. Jadi konsep, kemudian bagaimana mewujudkan konsep itu dengan membangun fasilitas-fasilitas yang premium, fasilitas-fasilitas yang skala kota. Kita lihat sekarang kan, properti-properti sekarang di situ ada rumah sakit internasional, ada sekolah internasional,
Ada bahkan sekarang convention center udah hubungannya apa properti dengan convention center? Sekarang ya setelah di Sentul bangun, di BSD ada AIS, sekarang di PIK 2 juga dibangun lebih gede lagi. Ya kan 40 hektar itu kan. Ada kampus-kampus berskala bahkan kampus asing ya kan. Nah, itu semuanya itu membuat lokasi bukan satu-satunya gitu ya kan menentukan. Sekarang semua daerah semua berkembang sama kok. Betul. Barat, timur, selatan bahkan utara juga ya kan. Sama potensinya. Ya kan? Dan jangan salah, lokasi itu dulu seperti fix gitu ya. Sekarang itu bisa dibentuk sebenarnya lokasi. Dengan ya kan? membangun akses. Dengan membangun akses. Ada bahkan pengembang yang membangun tol sendiri. Betul. Minimal dia membuka exit sendiri gitu ya kan. Kerjasama dengan investor tolnya begitu ya. Seperti itu. Ya bahkan ini ada salah satu developer ya Pak. Itu jualnya di kalau dibilang ini daerah kota gitu. Dia punya cukup besar, dia jual juga yang di pojok sana Pak. Tapi ternyata laku juga gitu Pak, karena ya tadi Bapak bilang ya, ada rumah sakit, ada apa, semua yang dibangun di sana sehingga bukan lokasi di sini aja, tapi yang di sana juga karena akses tuh Pak, dibangun akses ya Pak. Ya mudah-mudahan ini benar-benar terus berkembang dan menjadi mitos ya Pak. Zaman dulu sih kalau saya juga belajar sama Paci kan, properti yang bagus adalah 7L. Apa itu? Lokasi. Sekarang udah berubah, lokasi, akses, fasilitas, lingkungan dibentuk, rumah sakit segala macam ya. Jadi bukan lagi lokasi ya Pak. Lanjut Pak. Pasar properti Indonesia hanya menarik bagi investor kelas atas. Ini mitos atau fakta Pak? Tadi sebagian sudah saya sampaikan, itu mitos. Mitos ya Pak? Investor itu semua ada. Saya punya teman kemarin, teman umroh ya, bareng ibu-ibu rumah tangga. Usahanya apa sama bapaknya? Bapaknya tuh pensiunan Polri. Saya main jual beli rumah subsidi Pak. Di daerah Tangerang Selatan itu. Direnov kali Pak ya? Iya. Direnov. Itu sukses dia hidupnya. Investor kelas rumah paling bawah itu dia bisa sukses. Saya cuman ada berapa lokasi perumahan, ada 3 lokasi perumahan dia bilang juga. Tapi saya kuasai bener Pak itu. Mana rumah yang mau dijual, tapi kemudian gampang dijual kembali lagi gitu kan. Itu saya ambil, harganya bagus, murah ya kan. Saya jual bisa jauh lebih tinggi, cuma dipoles-poles. Ada yang cuma saya cat-cat doang Pak katanya gitu. Bisa dijual dengan rumputnya dipotong-potong. Iya, rumputnya dipotong-potong gitu beres. Jadi investor apalagi yang kelas menengah atas ya kan itu. Jadi saya pikir itu mitos ya Pak ya. Mitos itu. Jadi dari kalangan bawah juga menarik buat investasi Pak. Pembangunan properti di kota-kota Indonesia saat ini sudah memasuki fase jenuh, ini mitos atau fakta Pak? Sangat mitos karena kali lagi tadi potensi properti besar. Kedua, jangan lupa ya, orang suka lupa. Ini kita kan ada siklus properti. Siklus properti 5 tahunan, ya kan? Betul, Kemarin itu 2019 harusnya properti sedang bagus-bagus ya tuh. Tapi sayang tiba-tiba ada COVID. Ya kan? Nah, jadi ini agak tertunda nih. Hantam COVID, hantam pasca COVID, hantam pilpres kemarin juga pilkada segala macam kan. Nah, mudah-mudahan sejalan dengan target 8% ini ya 1-2 tahun ini 2026 ya itu properti lagi booming lagi. Itu kita harapkan. Ini yang saya pikir nih Pak ya. Saya mau tanya Pak Hari ini. Sebenarnya kan gini, ketika perkotaan sudah penuh ya kan mereka bergeser ke suburb ya Pak. Seperti di Singapura orang tinggalnya di suburb, apartemen di suburb tapi transportasinya bagus. Jadi kita ini dari pihak REM mesti menggalakkan terus dengan perumahan yang bukan hanya yang tapak kan makin mengecil nih Pak. Yang ke atas ya Pak. Kira-kira apartemen itu kapan bangkit ya Pak? Padahal di luar negeri itu ketika di kota ada penuh ya kan. Semua bergeser ke high rise kan. Supaya bisa dapat lebih murah. Dan juga ke daerah nggak apa-apa. Tapi yang dekat
LRT, MRT semua itu kalau dibangun perumahan itu bangun apartemen itu kan harusnya laku Pak. Tapi ini orang dengan apartemen tuh hari-hari ini ya Pak. Ada pandangan apa ya Pak? Kira-kira Pak, apa yang perlu dukungan pemerintah ya? Iya. Jadi yang sudah pasti Pak Ismet ya, ini 1 juta rumah ini terutama untuk Jakarta dan Surabaya ini sangat relevan pembangunan Ke atas vertikal. Ya. Vertikal, iya betul. Karena kenapa tanahnya udah nggak ada lagi? Udah nggak ada, betul. Iya kan? Bahkan mau dibangun gubernurnya kok Jakarta kemarin mau bikin tuh. Di atas sungai mau dibikin kalau perlu. Iya kan? Iya kan? Dan ada lagi yang ngomong di atas kantor-kantor kelurahan, di atas puskesmas, di atas pasar-pasar tradisional yang ada di Jakarta, di Surabaya tuh. Itu bisa tuh potensi di ke atas itu. Jadi pemanfaatan lahan lebih intensif ya kan, dengan KLB-nya dibuat menjadi lebih tinggi. Lebih ya kan? tinggi betul. Jadi saya lihat yang sudah pasti program 1 juta rumah itu akan banyak sekali membangun hunian vertikal, terutama di Jakarta dan Surabaya, mungkin Bandung juga, karena memanfaatkan tanah-tanah Pemda, tanah negara yang ada di kota itu, ya kan. Dan tadi di atas fasilitas umum yang udah dimiliki Pemda tadi kan, pasar, kantor kelurahan, macam-macam itu ya, itu bisa dibangun di atasnya, kan ada jadi multi use lah di gedung itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan apartemen menengah ke atas gitu ya kan. Nah, saya pikir itu ada 2 kalau saya lihat. Kembali lagi ke ekonomi kita, ekonomi makro kita ya kan. Kalau itu 8% itu jalan dengan baik, itu sangat bagus juga. Bagus itu. Nah, kemudian juga kemarin itu saya sih merasa bahwa tadi Pak Isman udah katakan, banyak orang yang pindah ke suburb itu bukan karena apa-apa. Karena lifestyle gara-gara COVID itu juga orang menjadi khawatir tinggal di apartemen, di kamar ber-AC, koridor ber-AC, di lobi ber-AC lagi, iya kan? Nah, harusnya kalau bisa diciptakan konsep desain apartemen yang lebih open, sirkulasinya lebih baik, ya kan? Itu mungkin lebih menarik ya. Iya, betul. Itu ya. Itu lebih menarik buat pasar menengah ke atas gitu ya kan. Kalau dulu dibikin fasilitas di lantai berapa per berapa lantai gitu kan, yang lebih terbuka gitu ya tadi kan gitu. Iya, mudah-mudahan nih dengan pemerintah ya tadi Bapak bilang ya akan bangun di atas pasar, itu pasti akan mengurangi kemacetan segala macam karena mereka turun ke pasar belanja ke mana-mana deket ya Pak. Iya. Terus yang kedua LRT atau kereta biasa gitu kan mesti diperbanyak gitu Pak kayaknya Pak. Sehingga orang tidak berbondong-bondong ke Jakarta, cukup saya ada satu proyek yang saya pasarkan di Parung Panjang Pak ya. Itu saya dari Kelapa Gading sampai ke sana tuh bisa 2 jam Pak. Tapi kalau saya langsung kemana ya, ke Tanah Abang gitu Pak ya, duduk tidur Pak. Udah nggak usah nyetir mobil, biayanya hemat, tidur, bangun udah sampai Pak. Jadi kalau pemerintah bisa terus galakkan ke arah sana, mungkin percepatan pembangunan rumah yang di wilayah yang tidak terlalu dekat ke Jakarta pun akan masif ya Pak ya. Itu perlu dukungan untuk disuarakan ke pemerintah. Baik. Infrastruktur yang kedua yang kemarin kan infrastruktur tol segala macam menyambung jalan udah oke lah. Yang kedua nih perbanyak kereta-kereta nih Pak. Karena kalau itu diperbanyak mestinya akan lebih mudah, orang nggak perlu berbondong-bondong tinggal di Jakarta sekitarnya, bahkan agak jauh juga. Kayak kita dengar ya Pak di Maju ya itu ya di Tenjo ya, itu kan cukup jauh dia kereta sampai sana. Nah itu orang 1 jam dari sana ke Jakarta udah kerja udah enak Pak. Mereka udah bikin TOD juga tuh. Iya mereka bikin juga gitu. Jadi semua yang mengakses TOD seperti itu akan ya mudah-mudahan itu pemerintah juga bukan hanya bangunnya tapi sarana pendukungnya itu penting gitu Pak, sehingga orang mau tinggal di suburb ya Pak. Pak kira-kira bisa closing statement kepada pemirsa YouTube kita nih Pak. Ya baik, sekali lagi saya sangat optimis dengan pengembangan sektor properti ya, terutama ada 2. Potensi kita memang sejatinya sangat besar.
karena housing backlog masih tinggi, pertumbuhan penduduk kita tinggi, ya. Dan yang kedua, karena pemerintah sekarang punya program 3 juta rumah. Pasti banyak terkait dengan kita, apalagi program ini selain pengentasan kemiskinan juga berkontribusi buat pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh 8%, terrealisir, saya yakin properti kelas menengah atas juga tumbuh dengan baik. Oke, terima kasih Pak Harigani untuk waktunya. Semoga banyak orang bisa dengarkan insight-insight dari Pak Harigani. Bahkan juga kita berharap pemerintah juga care dengan apa yang kita bicarakan ya. Ya. Yang mungkin sudah terpikirkan tapi tidak dilaksanakan, sekarang bisa dilaksanakan supaya tercapai tuh 3 juta rumah. Oke, terima kasih Pak Harigani untuk waktu yang sudah datang ke SOS Podcast. Iya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan masuk giveaway time. Kita ada buku, 3 buku dari Ngomong Si Gampang, karya Pak Suprato. Ini followernya di IG-nya sudah 200.000 dan ini banyak disenangi oleh ibu-ibu karena kata-katanya singkat-singkat tapi mantep banget gitu ya. Jangan lupa ya, like and subscribe video dan channel YouTube dari Synergy Group Indonesia. Follow follow dari Synergy Group ID dan juga Synergy Resto IG-nya ya. Dan komen mau di kolom komentar. 3 orang yang beruntung akan dihubungi oleh pihak SOS Podcast untuk mendapatkan buku ini. Oke, see you, sampai bertemu di SOS Podcast yang lainnya bersama orang-orang hebat seperti Pak Harigani. Terima kasih Pak Harigani, terima kasih teman-teman semua. Oke Pak Harigani, terima kasih. Kita kebetulan ada oleh-oleh dari King Coil Pak. Ini bantal buat supaya lebih nyenyak tidur Pak. Untuk mikirin 3 juta rumah Pak Harigani. Oke, terima kasih Pak Harigani. Ya.